Oh, ini ada beberapa pelanggan ya? Iya, banyak. Itu banyak. Dia menawarkan saya tuh kepada banyak lelaki. Oke. Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Proses ini tidak boleh lagi lambat. Jadi semakin lama gitu, meskipun diproses gitu, keadilan korban ini tertunda. Saya gagal jadi pemain sepak bola. Saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah nggak bakal berhenti buat saya nantinya. Kenapa timbul ramenya di media kan karena memang profesi. Yang kedua memang adanya ingin mencari perhatian publik aja sih. Eksploitasi seksual yang dilakukan oknum wasit di Tangerang Kota dengan menjual sang istri melalui aplikasi kencan membuat publik terheran-heran. Seorang suami yang seharusnya menjadi sosok pelindung justru tega menjual sang belahan jiwa. Apa yang menjadi latar belakang pelaku tega melakukannya? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Files. Seorang oknum wasit sepak bola nasional berinisial FR dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri SHP lantaran terlapor menjual istrinya kepada pria hidung belang melalui aplikasi micet. Kami melaporkan perkara ini sebenarnya sejak 8 Oktober ya, tapi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan informasi resmi sejauh mana progres penanganan perkaranya. Jadi kami tidak pernah mendapatkan SP2HP. Tak hanya mengalami eksploitasi seksual, korban juga mengalami tindak kekerasan apabila tidak menuruti keinginan pelaku untuk melayani pria hidung belang. Di bawah tekanan dan ancaman, korban terpaksa melayani seorang pria pada 25 September 2025 lalu dan disaksikan langsung oleh pelaku. Sebelumnya kan saya nggak tahu ya saya dijual atau enggaknya. Jadi di situ tuh dia mendatakan itu tanpa pengetahuan saya untuk pakai saya. Lalu pas di situ tuh sebelumnya itu dia ada narik baju saya dan di situ saya posisinya juga takut ya karena ancaman. Setiap penolakan pasti ada KDRT, itu dilakukan KDRT. Dia ada pemukulan di bagian tangan. Ikutin mau gua, kata dia. Lalu kalau lu nggak mau, gua bakalan cari cewek lain yang mau diajak kayak gitu. SHP didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Mapolres Metro Tangerang Kota untuk mempertanyakan kelanjutan kasus hukum yang dilaporkannya. Nah, kami juga sebenarnya mendesak penanganannya agar lebih cepat lagi, segera juga dilakukan penahanan. Pemirsa Ainis Files, saat ini tim menuju ke Tangerang Kota. Kami akan menemui pelapor yang juga merupakan korban sekaligus istri berinisial S. Berdasarkan menurut laporan, suami dari S tega menjual korban kepada pria hidung belang di dalam sebuah aplikasi kencan. Bagaimana perkembangan ataupun kronologinya tetap ikuti penelusuran tim Ainis Files.
Pemirsa, kasus dugaan seorang suami yang menjual dan juga melakukan KDRT kepada istrinya kini masih dalam tahap pemeriksaan polisi. Lantas, seperti apa kronologinya? Saya sudah bersama dengan pelapor yang inisialnya S. Mbak, untuk kronologinya sebenarnya seperti apa sih? Kenapa dan bagaimana suami Anda nekat menjual Anda dan juga melakukan KDRT, Mbak? Pada awalnya itu beliau waktu awal-awal menikah itu sudah mengajak saya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain. Di situ saya menolak, saya menangis. Di situ karena tinggal sama mertua ya, satu atap tapi disekat gitu ya. Jadi di situ beliau takut kedengeran sama mertua kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu, lalu dilakukan KDRT. Itu ada pemukulan di tangan, pokoknya habis saya dipukulin karena saya suruh diam di situ. Lalu saya disiram pakai air galon, basah tempat tidur, semuanya basah sekujur tubuh saya. Kejadian pada saat itu tanggal berapa? Anda mungkin masih ingat? Kalau yang pertama itu di bulan 2 setelah menikah, itu 1 bulan menikah. Pada saat adanya percekcokan, keributan begitu, mertua mendengar atau tidak pada saat adanya keributan seperti itu? Kalau itu ibunya tahu. Lantas apa yang dilakukan ibu mertua Anda? Ya beliau takut untuk bicara kepada anaknya, ya takut kepikiran dari anaknya sih gitu. Jadi lalu di situ juga banyak percekcokannya itu karena beliau pada saat itu ngajak terus, Kak. Ngajak terus dengan ancamannya kalau lu nggak mau diajakin, maaf ya, threesome itu gue bakalan cari cewek lain. Lalu kalau ingin rumah tangga baik-baik saja, ikutin, kata beliau. Lalu di situ kan psikis saya tuh terganggu ya, Kak ya. Saya di situ gemeteran, badan saya bener-bener takut, di situ takut banget. Lalu di situ saya memberanikan diri untuk melapor itu pas waktu di tanggal 25 September itu terjadi, Kak. Dia mendatangkan laki-laki Ke rumah? Iya, dia bilang kayak gini ke saya. Itu ada laki-laki di depan. Saya bilang saya takut. Lalu kata beliau, nggak apa-apa kata dia kayak gitu kan. Lalu baju saya itu ditarik, Kak. Ditarik, ya Allah, ini saya diancam, saya takut, Kak. Ketika pas itu tuh, jadi setiap penolakan itu tuh beliau selalu KDRT sama saya. Dan itu juga dia udah narik baju saya, lalu saya itu difoto ya, tapi nggak tahu itu dikirim kemana. Terus saya kan nggak mau ya, Kak ya. Si laki-laki itu sempat pergi, lalu didatangkan kembali sama beliau. Terjadilah persetubuhan antara saya dengan si laki-laki yang dipanggil beliau. Di situ saya disuruh berhubungan badan ya. Beliau ada di samping saya, dengan mimik wajahnya beliau menyuruh saya untuk ngajarin si laki-laki ini. Nah, si laki-laki ini nggak tahu, Kak. Yang tahu laki-laki ini itu saya yang memesan. Saya pegang tangannya beliau, saya takut di situ. Beliau dengan mimik wajahnya itu, saya bingung gitu di situ. Saya harus gimana? Lalu saya mengumpulkan bukti ya, Kak ya. Ketika di tanggal 2 Oktober malam, beliau mendatangkan lagi laki-laki tersebut. Tapi di situ saya nggak mau. Aku nggak mau. Lalu di situ kan saya mulai baru bekerja ya, Kak ya. Di situ beliau bilang, kalau lu nggak mau, awas lu besok kerja ya. Saya sempat bekerja. Dia bilang kayak gini, Ayang, kamu nggak usah kerja,
mending kamu mijit laki-laki. Lumayan 200.000 per jam. Lalu saya tetap bersikeras, saya ingin bekerja yang halal. Lalu saya mendapatkan bukti dari bukti chatting dari handphonenya beliau. Beliau lagi tidur, saya buka handphonenya dia. Ternyata di situ ada nominal 150.000 sampai 200.000. Saya memberanikan diri di tanggal 8 Oktober ke PPA Kota Tangerang. Oke. Lalu langsung ditanganin langsung ke Polres, besoknya visum. Beberapa hari kemudian itu saya ke psikologis PPA Kota Tangerang. Saat ini bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mbak S berupa apa saja, Mbak? Bukti chat yang penawaran yang 200 sampai 150.000. Bukti chat penawaran. Ya, lalu bukti chat yang maaf ya, saya menemukan di handphone beliau itu foto saya di arsip HP-nya dia. Apakah bisa ditunjukkan untuk bukti foto dari yang sudah dikumpulkan Mbak S? Ada. Ada? Sebentar ya. Ada. Nggak apa-apa, Mbak. Memberanikan diri untuk mengumpulkan bahwa si suami ini telah menjual Mbak S. Boleh ditunjukkan? Ini adalah dari ponsel suami Mbak ya? Ponsel beliau. Ponsel suami Mbak S, di mana ada ini berarti si Nama laki-laki, bisa dikatakan pelanggan. iya. Pelanggan yang menanyakan harga pijit berapa, di mana, dan di sini tercantum 200. Oke. Oh, ini ada beberapa pelanggan ya? Iya, banyak. Itu banyak. Dia menawarkan saya tuh kepada banyak lelaki. Kalau misalkan dilihat dari chat di sini, seolah-olah suami Anda ini Anda begitu ya? Iya. Karena kalau misalkan dari konteks pertanyaan dari si calon pelanggan ini, ada berupa pertanyaan berapa sayang. Dan ini seolah-olah si pelanggan ini memang berbicara kepada seorang perempuan, ya. Iya. Dan nyatanya itu adalah suami Anda. Iya. Dan ini nama pelanggan yang berbeda, berapaan Kak? 200, oke. Stay di mana? Di Poris ya? Iya, Poris. Rumahnya dia. Dan ini akun yang berbeda lagi. Pertama kali Mbak S menemukan ada chat seperti ini. Ini tanggal berapa, Mbak? Di tanggal 6 Oktober. Di tanggal 6 Iya. Oktober. Berarti kejadiannya sebenarnya sudah cukup lama ya, Mbak ya? Iya, itu dia mintanya itu udah cukup dari awal menikah itu, Kak. Tapi baru terrealisasi, baru mengajak si laki-laki itu ataupun si pelanggan itu datang ke rumah itu kapan, Mbak? Di tanggal 25 September 25 September 2025. Pada pertama kali si suami Anda mendatangkan laki-laki, tidak langsung teriak, tidak langsung berontak begitu, karena mengingat ada mertua Mbak S di rumah. Karena beliau sudah menarik baju saya duluan, beliau sudah mengancam. Dia menarik baju saya sampai saya nggak bisa nafas. Mohon maaf, menikah sudah berapa lama berarti? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pacaran? Pacaran 3,5 tahun. Pacaran 3,5 tahun. Pada saat pacaran, apakah ada tanda-tanda sang suami mungkin ada kelainan seksual begitu? Emang sih beliau suka selingkuh pacaran gitu sama orang lain. Dia pacaran sama saya, pacaran sama orang lain gitu, Kak. Menurut Mbak S, apa yang membuat suami Anda tega melakukan itu kepada Anda? Kalau motif itu saya nggak tahu sih, Kak. Nggak pernah bertanya? Saya nanya, dia selalu bilang bacot. Saya gagal jadi pemain sepak bola. Saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah.
nggak bakal berhenti buat saya nantinya. Harus bisa dibuktikan juga, gitu loh. Mana buktinya, mana saksinya dan segala macam. Ngajak terus Kak, ngajak terus dengan ancaman sampai saya nggak bisa nafas. Di situ Mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Untuk status laporan dari Mbak S ini ke polisi ini seperti apa sekarang perkembangannya? Laporan Mbak S saat ini posisinya sudah masuk penyidikan ya. Sebelumnya penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Polres sudah berkirim surat ke kejaksaan, pemberitahuan dimulai penyidikan. Ini artinya betul ada tindak pidana begitu. Ini artinya untuk tidak mendahului penyidik juga bahwa memang belum ada penetapan sebagai tersangka. Sebenarnya dari awal pernikahan sudah ada ancaman gitu. Itu apakah sudah bisa masuk ke ranah pidana atau bagaimana kalau dalam undang-undang keluarga rumah Iya, tangga? sebenarnya kalau saat itu ada keberanian di bulan kedua usia pernikahan sudah bisa melaporkan. Setidaknya KDRT dalam bentuk psikis begitu ya. Hanya saja ini kan masih Mbak S ini terus masih ada harapan untuk perbaikan gitu ya. Ada harapan siapa tahu bisa berubah, seperti itu. Tapi dari bulan kedua usia pernikahan gitu sampai kemudian kejadian di 28 Oktober rupanya tidak ada perubahan begitu. Dan kalau Mbak S mengetahui dijual itu di bulan September ya, kalau dari chat begitu kita tidak tahu apakah sebenarnya dari bulan kedua usia perkawinan sudah menjual dalam tanda petik begitu. Kami tidak tahu begitu. Memasukkan berkas pada saat itu pelaporan itu tepatnya tanggal berapa Pak Agung? Tanggal 8 Oktober. 4 bulan mengalami kekosongan. Kira-kira apa yang menyebabkan polisi mungkin lamban atau seolah-olah seperti enggan mengurus proses dari laporan Mbak S ini? Ini yang kami juga tidak mengetahui. Makanya kemudian di tanggal 28 Januari kami datang ke sini menanyakan bagaimana perkembangannya begitu. Dan sangat disayangkan tidak ada pejabat yang bisa memberikan penjelasan. Tidak dijelaskan apa hambatannya apa begitu. Karena sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum tidak ada hambatan apapun. Sudahkah ada mediasi ataupun itikat baik dari suami Mbak S untuk bertemu, untuk ya mungkin minta maaf atau membicarakan hal ini begitu? Kuasa hukum dari terlapor bertemu dengan saya. Sudah ada pertemuan? Sudah ada pertemuan. Sesama kuasa hukum? Ya. Apa yang dibicarakan? Menyampaikan bahwa dari terlapor ada itikat baik. Saya tanyakan itikat baik apa begitu. Dan tidak bisa memberikan jawaban apapun. Lalu ada juga keluarganya dan lawyernya juga datang ke rumah tantenya karena saat ini tinggal bersama tantenya begitu. Menyampaikan di sana permohonan maaf dan seterusnya begitu. Berbicara nafkah, Mbak S, apakah suami Anda mungkin mengalami kesulitan keuangan sehingga nekat menjual Mbak S? Karena waktu itu kan lagi off ya kerjanya. Di situ dia bilang bantu ya gitu. Tapi maaf, beliau kan juga seorang guru. Beliau mempunyai gaji ya. Tapi itu gajinya tidak diutamakan pada istrinya. Tapi untuk orang tuanya. Di situ merasa kenapa kok saya dipekerjakan. Keluarga Mbak S ada yang mengetahui kasus ini, kejadian ini sebelum viral? Ibu saya udah mengetahui Kak dari pertama, tapi saya berusaha untuk nguatin ibu. Saya bilang, "Ma, yang kuat jangan nangis. Kalau mama nangis nanti saya jadi nangis." Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Jadi ayah baru tahu pas kemarin, pas viral. Ayah video call. Kamu kenapa nak? Ayah sempat nggak terima.
bener-bener udah kayak udah marah besar. Dari kasus ini, apa tuntutan yang dilayangkan? Ini sangat sadis kira-kira begitu ya. Orang umumnya ketika istrinya diganggu gitu ya, dilirik, pria lain biasanya sama marah gitu ya. laki-laki lain marah begitu. Ini luar biasa, istri sendiri bahkan dijual. Ini hukum harus ditegakkan. Proses ini tidak boleh lagi lambat. Jadi semakin lama gitu, meskipun diproses gitu, keadilan korban ini tertunda. Dan semenjak dilaporkan, itu sudah pernah ada kejadian KDRT lagi. Sudah tidak tinggal bersama. Setelah pulang kerja, kemudian dia diikuti oleh suaminya. Sempat kejar-kejaran naik motor begitu. Ini artinya ada ancaman kan begitu sebenarnya. Ada ancaman sehingga menurut saya tidak berlebihan ketika penyidik kemudian segera lakukan penahanan gitu. Pasal-pasal apa saja yang patut diberikan kepada pelaku? Ya, KDRT masuk ya, kekerasan seksual itu jelas masuk ya. Undang-undang TPHS juga masuk. Kekerasan fisik, secara fisik gitu ya. Kalau KDRT tadi selain kekerasan seksual, fisiknya juga masuk ya. Lalu undang TPO itu masuk. Jelas ini ada ada transaksi menurut kami ya. Mbak Es, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada suami atas kejadian yang sudah terjadi ini? Kalau untuk beliau nggak bisa, tapi untuk orang lain, saya berharap itu tidak akan terjadi untuk perempuan-perempuan lain. Oke. Tidak akan. Saya nggak mau perempuan ditindas seperti yang saya alamin. Untuk perempuan-perempuan semua yang mengalami kekerasan, jangan takut untuk melapor. Pemirsa, saya sudah berada di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Saya akan menemui terlapor seorang wasit yang diduga telah menjual istrinya dan melakukan KDRT. Kita akan langsung berbincang dengan terlapor dan juga tim kuasa hukumnya. Ini sebenarnya kronologi dari sang istri bisa memberanikan diri untuk melaporkan adanya dugaan perdagangan orang, bisa dikatakan seperti itu. Ini seperti apa Bang Efer? Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang Bang Efer. Kalau menjual itu tidak ya Mbak ya. Mungkin ini yang dilaporkan ini karena mungkin mau menjatuhkan aja sih Mbak. Menjatuhkan harga diri abang? Ya, karir juga. Karir juga? Keluarga juga gitu Mbak. Sebelumnya, ini apakah sempat ada percekcokan antara rumah tangga dengan sang istri? Ya, percekcokan itu memang sering terjadi Mbak. Kalau melakukan tindakan kekerasan ya kita sama-sama berantem sih berdua gitu. Mukul ya sama, dia juga mukul saya gitu kan. Oke, berarti kata-kata kasar juga sama, semuanya juga, dia kebun binatang dia keluar gitu. Sudah menikah berapa lama dengan sang istri? Saya menikah itu Januari 2024, jadi udah 2 tahun. Pada saat pacaran dan menikah, untuk sifat dari sang istri apakah sudah terlihat begitu? Pacaran pun saya sudah tahu sifat istri Mas sebenarnya gitu. Tapi saya beranggapan mungkin saya bisa merubah nih sebagai nantinya kepala rumah tangga gitu, dan tapi ternyata 2 tahun ini saya rasa tidak bisa gitu. Nggak ada perubahan, jadi saya nggak menemukan ketenangan ketika saya pulang kerja. Dilihat dari laporan si pelapor ini menyatakan abang melakukan KDRT. Nah ini kalau memang benar melakukan KDRT, apakah ada tetangga ataupun keluarga begitu yang mungkin pernah menyaksikan? Waktu itu posisinya saya pulang kerja, kita cekcok, capek kan saya itu. Kemudian ya orang tua marah itu, ya menasihati kita,
Sampai akhirnya sudah kita baik-baik lagi tuh, Mbak. Intensitasnya termasuk sering atau jarang, Bang? Sering sekali, Mbak. Termasuk sering. Ya seminggu tuh ada aja 4 kali, Pak. Biasanya pada saat percekcokan dengan istri, ini hal apa sih yang diributin, Bang? Wah banyak, Mbak. Itu kayak saya pulangnya telat, atau saya cuman makan siang, istirahat di jam ngajar itu sama guru-guru cewek gitu. Kalau misalkan dari sudut pandang hukum, Bang, dari pihak pelapor kan menuduh Bang FR melakukan KDRT, terus menjual istrinya, sampai ada pihak ketiga yang datang ke rumah. Nah ini apakah memungkinkan? Karena tadi Bang FR sempat bercerita masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Ketika misalnya ada bukti yang disodorkan ataupun yang dilampirkan oleh pihak pelapor, pada prinsipnya itu dibuktikan saja, bukan disebarluaskan di media massa. Gak usah lah ibaratnya disebarluaskan, cukup aja sebagai pembelaan atau pembuktian bagian dari tahapan penyidikan tadi atau tindakan pidana tadi. Bang FR ini memaksa ataupun menjual istri untuk melakukan. Tidak, Mbak, saya tidak melakukan itu. Selebihnya saya nggak tahu maksudnya apa dia melapor seperti itu. Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Kalau menjual itu tidak ya, Mbak ya. Mungkin ini yang dilaporkan ini karena mungkin mau menjatuhkan aja sih, Mbak. Kasus oknum wasit jual istri kepada pria lain turut disoroti organisasi PSSI. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, kasus ini dalam penanganan Komite Wasit PSSI. Sementara itu, hingga kini pihak Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami laporan dugaan tindak pidana tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengungkapkan, laporan yang masuk Oktober 2025 masih dalam tahap penyelidikan. Polisi juga sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk terlapor berinisial FR. Sekarang udah masih menjadi bubur, istri sudah melaporkan abang, begitu. Tanggapan abang bagaimana? Menyesalkan aja sih ya, Mbak ya. Kecewa. Kenapa harus disangkutkan dengan karir saya? Atau kalau emang menurut mereka saya bersalah, ya jalankan proses hukumnya. Jangan bawa-bawa keluarga saya, karir. Dari kejadian ini, ada dampak tidak untuk karir Bang FR? Dampaknya cukup besar ya, Mbak ya. Bagi saya juga di perwasitan, padahal ini tidak ada relasinya harusnya. Dan tempat saya mengajar juga pastinya berdampak. Dampak ke orang tua saya yang lagi sakit juga, ibu. Dan kalau memang niatnya mau menjatuhkan, saya ini suka sepak bola memang dari umur 2 tahun sudah membangun ini. Saya gagal jadi pemain sepak bola, saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah gak bakal berhenti buat saya nantinya. Masih banyak hal, masih banyak cara buat tetap menyukai sepak bola. Orang tua Bang FR shock dengan kejadian ini? Sangat, Mbak. Proses hukum dari klien abang sudah sejauh mana, Bang? Untuk sampai saat ini masih dalam proses tahap penyelidikan ya, dan statusnya ini masih sebagai saksi. Di sini poin yang menariknya adalah yang diangkat pemberitaan-pemberitaan media itu adalah terkait masalah trisam, terus adanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan segala macam. Nah, itu perlu dibuktikan itu. Jangan ya kan membuat opini, menggiring opini seolah-olah nih klien kami ini menjual istrinya sendiri, tidak ada ya? transaksi jual beli, tidak ada hubungan-hubungan trisam. Kalau misalnya memang nantinya ada saksi, hadirkan
Siapa saksinya pada saat itu? Karena kita berfokusnya itu tanggal 25 September itu kejadiannya, gitu loh. Kemudian laporannya ini 1 Oktober. Artinya ada jeda 6 hari di situ. Saya sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan di sini. Tapi yang jelas di sini, ya kan, ketika kita berbicara hukum, gitu loh, kita harus bisa buktikan itu. Ya. Ada nggak bukti visumnya? Ada nggak bukti kekerasannya? Gitu. Ada nggak saksi pada saat dia melihat? Karena yang dipersangkakan ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6, jangan sampai menggiring opini publik seolah-olah ingin menjatuhkan nih karir dari Mas sendiri, gitu loh. Betul, Mas ini berprofesi sebagai wasit Liga 2. Wasit Liga 2. Nah, ini kan harus bisa dibedakan nih. Mana profesi, ya kan, mana yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya. Sebenarnya kejadian seperti apa? Kenapa dari istri Anda menyatakan adanya Bang FR ini memaksa ataupun menjual istri untuk melakukan trisam? Tidak, Pak, saya tidak melakukan itu. Selebihnya saya nggak tahu maksudnya apa dia melapor seperti itu. Untuk pembuktiannya sendiri, Bang, dari Bang FR ini sudah mengumpulkan apa saja untuk pembuktian nanti kalau misalkan dihadirkan begitu? Kalau untuk pembuktian itu kita tidak bisa bicarakan di sini ya, karena memang nanti itu kewenangannya nanti pihak kepolisian nanti, dan juga kami sebagai kuasa hukum nanti kita akan membuktikan juga, gitu loh, ataupun bantahan-bantahan terkait masalah trisam dan segala macam. Ini tidak ada hubungan trisam. Tidak ada ya? Dapat Tidak dipastikan? ancaman, tidak ada ancaman, tidak ada KDRT di sini, harus bisa dibuktikan juga, gitu loh. Mana buktinya, mana saksinya dan segala macam, gitu loh. Jangan membuat penggiringan-penggiringan seolah-olah nih klien kami ini seorang laki-laki yang predator. Terus juga menjual istrinya sendiri, gitu loh. Jadi tidak ada transaksi jual beli di sini, gitu loh. Bang, ada yang ingin disampaikan tidak sih, Bang, kepada sang istri begitu dengan kondisi seperti ini? Saya berharap istri saya nggak usah lagi bicara yang di luar sana, berasumsi yang tidak benar adanya gitu, Mbak. Coba kamu tanyakan hati kamu lagi apa yang sudah aku lakukan ke kamu selama ini. Proses kedepannya nantinya akan seperti apa? Apakah sudah ada pertemuan nih dengan pelapor? Sebelum adanya pemberitaan di media ini, kita sudah mencoba untuk pertemuan dengan keluarganya. Namun sampai detik ini kita nggak bisa tuh ketemu langsung dengan pihak pelapornya, gitu loh. Tapi poinnya gini loh, kita harus menghormati proses hukum, bukan menjadi alat tameng kita asas praduga bersalah itu, gitu loh. Bahwasanya memang seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, kayak gitu loh. Ini kan akibat dari berita yang terus masif, ya kan, menimbulkan adanya tekanan juga terhadap klien kami juga. Itu sangat kami sesalkan. Dari pihak kuasa pelapor sendiri yang menyatakan bahwa dengan gamblangnya segera lakukan penahanan. Memangnya bebek apa langsung ditahan begitu aja, nggak bisa lah. Sini kan sudah 4 bulan berjalan begitu. Pada saat pertemuan dengan keluarga, pihak keluarga, respon keluarga seperti apa, Bang? 30 Desember 2025 itu saya secara langsung ya bertemu keluarganya dan ketemu dengan omnya, dengan juga tantenya, gitu. Kalau misalnya memang hubungan ini tidak mau dilanjutkan, ya sudah ajukan gugatan. Secara baik-baik. Baik-baik, nggak perlu melaporkan kayak gitu loh. Dan tanggal 1 Januari 2026 masih memberikan nafkah. Ini kan salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang suami ya kan terhadap istrinya, namun ditolak pada saat itu. Ditolak sama pelapor sendiri. Saya nggak ngerti lah gitu loh. Kejadiannya 25 September, dilaporkannya Oktober, ada jeda 4 bulan dan baru akhir Januari awal Februari baru ramai dan baru diproses begitu. Nah, ini kenapa bisa ada kekosongan 4 bulan? Adanya prinsip kehati-hatiannya karena memang berkaitan dengan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Laporan itu tanggal 1 Oktober. Jadi ada jeda waktu 6 hari. 6 hari. Penyelidikan dimulai 17 Kurang Oktober. lebih 2 minggu ya. 17 Oktober. Terus kami dipanggil wawancara sebagai saksi
itu pada tanggal 23 Desember 2025. Memang proses hukum itu berjalan. Cuman kan ini kenapa timbul ramainya di media kan karena memang pertama profesi. Yang kedua memang adanya ingin mencari perhatian publik aja sih. Dari pihak kuasa hukum pelapor, bagi saya seperti itu. Kayak gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba media datang pada saat permintaan SP2HP di Polres Metro Tangerang. Harapannya dari kasus ini seperti apa, Bang? Kasus ini, jika memang adanya keraguan-keraguan dalam menetapkan tersangka ataupun apa, dan tidak adanya alat bukti saksi dan segala macam, SP3. Sesuatu yang benar-benar aneh ya ketika misalkan suami terus menjual istrinya itu melalui WeChat. Tiap penolakan itu tuh beliau selalu KDRT sama saya, dan itu juga dia udah narik baju saya, lalu saya itu di foto ya, tapi nggak tahu itu dikirim kemana. Jangan membuat penggiringan-penggiringan seolah-olah nih klien kami nih seorang laki-laki yang predator. Tak sedikit kasus tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia. Sebagian dari mereka yang tersakiti tak berani melapor dan memilih diam. Lantas, bagaimana Komnas Perempuan menyikapi kasus dugaan suami jual istri yang terjadi beberapa waktu lalu di Tangerang, Banten? Sesuatu yang benar-benar aneh ya ketika misalkan suami terus menjual istrinya itu melalui WeChat. Biasanya itu kan di kalangan di luar domestik ya sebenarnya. Mungkin juga hal baru ya ketika misalkan suami menjual istrinya melalui WeChat. Yang jelas ini kan ada transaksi seksual ya. Kalau misalkan itu benar terjadi ya. Nah, ini kategori ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus didalami ya. Apakah ini misalkan hanya melanggar undang-undang TPKS saja atau misalkan undang-undang TPPO? Karena kan di situ ada sel ya, ada sel menjual. Cuman TPPO juga harus didalami sebenarnya oleh polisi ya. Artinya cara proses tujuannya itu harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 21 2007 atau misalkan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga atau misalkan hal lainnya. Tentunya ini polisi harus benar-benar mendalami kasus ini sehingga itu akan ditemukan ini udah termasuk kemana ya. Iya, kalau TPKS jelas ya itu karena ada kekerasan seksualnya. Karena ini kan untuk tujuannya transaksi seksual. Nah di TPPO juga sama sebenarnya, tapi di TPPO itu harus ada cara proses tujuan, mulai dari perekrutan, pengiriman sampai tujuan. Ini juga yang harus benar-benar dipersiapkan korban ya. Ketika misalkan korban melapor karena dugaan misalkan adanya kekerasan seksual. Nah sebenarnya kalau misalkan di bukti-bukti transaksi elektronik, misalkan apakah itu ada di handphone atau misalkan aplikasi lain ya yang menuju ke transaksi itu juga bisa. Juga visum juga bisa. Misalkan korban juga ada kekerasan fisik atau yang lain misalkan. Nah tapi kalau untuk kekerasan fisik atau kekerasan seksual, saya yakin dan percaya itu kan bisa didapatkan di visum. Nah, sebenarnya memang agak sulit ya ketika misalkan setiap kasus kekerasan seksual atau misalkan TPPO atau misalkan di ranah domestik atau KDRT terkait dengan ranah privat itu agak lumayan alot ya, baik itu misalkan kasus suami ke istrinya memang agak sulit dan juga kita juga harus memahami itu. Nah biasanya kan korban itu udah langsung punya tekanan psikologi yang cukup berat ya. Dan kalau misalkan teman-teman itu selalu mengatakan korbannya itu masih trauma sehingga masih belum bisa membuka diri untuk speak up atau bicara ke orang lain, apalagi misalkan itu di ranah domestik. Ya kalau misalkan ini benar-benar terbukti, itu ada banyak hal sebenarnya yang harus bisa digali sama polisi ya.
untuk melakukan identifikasi. Ini kenapa sebenarnya misalkan si pelaku itu sampai misalkan menjual istrinya atau misalkan menawarkan istrinya ke pihak lain ya. Nah, tentunya ada banyak cerita itu terkait dengan psikologi itu si pelaku itu sendiri kan. Terus kemudian juga faktor lainnya bisa jadi misalkan faktor ekonomi, atau bisa jadi ada temuan lain ya di dalam jiwanya ketika misalkan itu diperiksa oleh pihak rumah sakit misalkan atau pihak psikologi. Beberapa kasus yang yang kami tangani itu kekerasan berulang itu selalu terjadi, dan itu yang membuat si perempuan korban itu semakin semakin terpuruk, semakin trauma, dan bisa juga sampai gangguan kejiwaannya itu terganggu cukup tajam. Kan ada juga banyak yang korban-korban yang yang mengadu ke kita itu berujung ke pendampingan psikiatri ya, pendampingan psikolog, terus pendampingan psikiatri. Laki-laki itu merasa punya power gitu, punya power sehingga derajatnya itu merasa dia lebih tinggi, dan sehingga memperlakukan istri atau misalkan perempuan lainnya itu merasa lebih rendah dan dianggap itu selalu mau, walaupun misalkan belum tentu kan perempuannya itu mau, tetapi ketika misalkan dengan dengan ancaman atau misalkan kekerasan lainnya, misalkan baik itu verbal maupun fisik, itu juga salah satu menandakan bahwa derajat perempuan itu selalu dianggap lebih rendah oleh laki-laki. Bersama seorang psikolog, tim iNewsFile menggali lebih dalam dugaan eksplorasi seksual yang dilakukan oleh oknum wasit terhadap istrinya sendiri yang dilaporkan dijual kepada pria lain. Lalu bagaimana kondisi psikis korban jika hal ini benar terjadi? Kasus-kasus KDRT ya, itu berbagai macam jenis. Kekerasan dalam rumah tangga selain verbal, fisik, tapi juga ada eksploitasi seksual begitu, di mana termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan seks yang dilakukan yang sebenarnya tidak nyaman buat istri, termasuk misalnya hubungan tiga arah ya, atau trisam, di mana misalnya salah satunya sosok laki-laki menginginkan istrinya melakukan hubungan dengan orang lain di depannya. Hubungan kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya diwarnai dengan adanya dominasi dari satu pihak dan kelemahan dari si korban begitu. Nah, adanya kasus ini bisa membuktikan bahwa bisa saja si pelaku ini memang mendominasi korban dengan melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang tidak membuat korban menjadi nyaman atau masuk dalam bentuk tadi kekerasan yang mengeksploitasi seks dari si korban. Seluruh kasus kekerasan dalam rumah tangga pasti pelaku itu memegang peran dominasi. Apakah kemudian akhirnya kekerasan itu dilakukan dengan cara direct atau dibungkus dengan manipulasi. Manipulasi itu biasanya tidak memakai kekerasan secara langsung, tapi dibuat akhirnya korban mengikuti si pelaku. Biasanya dengan soft approach, dengan sweet pendekatan yang manis, tapi tujuannya untuk penguasaan. Merayu seseorang dengan tujuan memenuhi keinginan pribadi itu juga termasuk bentuk manipulasi. Jadi kekerasan yang dibungkus dalam bentuk manipulasi. Kelainan perlakuan seksual itu sekarang memang seringkali banyak terjadi sekarang ini ya. Kenapa? Karena tontonan yang dilihat di media sosial, film-film yang dia konsumsi itu juga membuat seseorang menjadi akhirnya bisa saja ke arah memiliki kelainan seksual karena fantasi itu kan terbentuk. Dan level makin lama makin tinggi itu akan banyak
terpapar konten-konten yang sebenarnya di luar dari kegiatan seksual yang biasa begitu, jadi yang tidak biasa. Makanya ada banyak sekali kelainan seksual yang sebenarnya harus kita memang juga antisipasi dari awal ya, karena ada juga kelainan seksual dengan binatang, seksual dengan ya fetis-fetis tertentu, juga ada dengan kekerasan misalnya. Kebahagiaan rumah tangga tuh harus dinikmati berdua, bukan salah satu bahagia yang salah satu menderita begitu. Dan oleh karena itu jadi kepada siapapun korban di sini kita harus memang speak up, mencari pertolongan, bisa ke psikolog, ke profesional, atau mencari lembaga bantuan hukum lainnya untuk melindungi dia kalau memang dia ingin melakukan pelaporan, sehingga dia merasa nyaman dan aman di dalam lembaga yang tepat untuk melindunginya gitu. Karena di sini tidak mudah bagi korban untuk mengadukan hal tersebut, dan makanya kita harus berada di dalam kacamata korban. Sebenarnya ada pilar-pilar yang penting harus kita jaga dalam rumah tangga itu ya. Salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi dua arah yang fair gitu ya, yang tidak membuat satu melebihi dari yang lain. Yang kedua adalah pilar yang kita sebut pembagian peran. Pembagian peran itu kita punya tanggung jawab masing-masing untuk bisa memberikan ide masing-masing gitu. Jadi peran kamu apa, peran saya apa, tidak berarti akhirnya satu orang perannya banyak sekali, yang satu ringan sekali. Nah, itu sebenarnya terjadi udah mulai ada penindasan atau kekerasan di situ. Yang selanjutnya adalah bagaimana masing-masing sepakat memiliki komitmen gitu, bahwa ya kita masing-masing punya peran untuk saling berkomit, tidak menyakiti satu sama lain, dan membuat masing-masing rasa bahagia tersebut gitu. Kalau ada egoisme di situ, akhirnya muncul tadi adanya celah untuk kekerasan. Tapi kalau kita merasa kita selaras, setara, kita punya hak yang sama, rasanya kita ada muncul empati, kita jadi juga akhirnya ingin saling melindungi, membahagiakan satu sama lain, dan akhirnya tidak ada terjadinya kekerasan dan akhirnya mengorbankan salah satu pasangan. Kasus eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat hadir sebagai kontrol, paksaan, dan juga pelampiasan hak atas tubuh korban. Tak hanya keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, hingga negara harus mengambil tanggung jawab untuk mencegah dan menangani eksploitasi seksual dalam rumah tangga secara serius, agar upaya menghentikan eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri bisa menjadi perubahan yang nyata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.